Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kasih sayang dan luasnya rahmat Allah serta kelemah lembutannya kepada hamba-hambanya adalah Dia memberikan pahala berlipat ganda terhadap amal kebaikan hamba-hambanya. Bahkan niat untuk melakukan amal soleh yang belum dikerjakan atau terhalang dalam mengerjakannya diberikan satu kebaikan secara sempurna. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun ia tidak jadi melakukannya karena uzur syar'i, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, maka Allah menulisnya di isinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Allahu Akbar. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Seseorang yang baru berniat melakukan suatu kebaikan, amal soleh, kemudian dia terhalang melakukannya, mungkin karena lupa atau karena suatu urusan atau karena urusan yang lainnya, sehingga dia tidak jadi melakukannya, tetap ditulis satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah tulis dia 10 kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Tetapi jika dia berniat untuk melakukan keburukan kemudian tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, ya, contoh lihat uang di lemari orang, di lemari temannya, kesempatan nih buat maling, dia udah niat nih mau maling, tapi dia ingat takut kepada Allah sehingga niatnya yang buruk itu tidak jadi dia lakukan, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Jika dia melakukannya nekat maksiat, maka Allah tuliskan satu keburukan, ya, terhadap satu amal keburukan. Ini untuk amal soleh semuanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lebih banyak kata Rasulullah. Adapun pahala puasa, maka Allah khususkan pahala puasa itu tanpa batas, tanpa hitungan. Pahala yang paling besar dari semua amal
Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnatun. Semua amalan Bani Adam untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Dan riwayat Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi fal hasanatu bi asyri amsalha. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, dan puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengannya. Kemudian dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, kullu amal bani Adam yudha'af al-hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa yakhulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengannya sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misik. Perhatikan di sini, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sungguh puasa itu untukku. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 10 makna dari hadis ini dari perkataan para ulama yang menjelaskannya. Di antara makna yang paling kuat adalah yang pertama, bahwa puasa tidak terkena riya. Di puasa itu untuk Allah, maknanya adalah puasa tidak terkena riya, sebagaimana amalan lainnya terkena riya. Karena semua amal Bani Adam kelihatan. Orang sholat kelihatan, baca Quran kelihatan, sedekah kelihatan, dan semuanya amal yang zahir kelihatan semua. Sehingga ada peluang untuk diberi pujian atau setidaknya punya kesan yang baik di mata orang. Oh, si A rajin sholat, si B rajin sedekah, si C rajin baca Quran, dan seterusnya. Sedangkan puasa tidak kelihatan, kecuali kalau dia cerita atau update status, orang tahu. Karena puasa tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Ayo sebutkan gerakan puasa apa? Sebutkan bacaan puasa. Apa bacaannya? Nawaitu shoma ghadin. Enggak ada. Itu bukan rukun puasa. Puasa itu hanya menahan diri. Al-imsak puasa itu. Amal tanpa amal ya puasa. Amal tanpa amal puasa. Karena puasa itu menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari apa? Dari semua yang membatalkan puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri. Yang jomblo nggak ada. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ketika amal-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amal tersebut kecuali hanya Allah. Maka Allah sampaikan puasa kepada dirinya. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, dia meninggalkan syahwatnya karena diriku. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, semua ibadah terlihat amalannya dan sedikit sekali yang selamat dari godaan, yakni terkadang tercampur dengan sedikit riya. Berbeda dengan puasa. Ya, jadi puasa itu amal yang tidak terlihat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan puasa itu untukku. Nggak ada tahu puasa. Dan memang waktunya panjang puasa, dari terbit fajar subuh sampai maghrib. Selama itu kan kita nggak melihat orang 24 jam.
Ya, bisa jadi dia oke, bisa jadi dia makan dan minum dan seterusnya, ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak bisa terserap dengan riya puasa ini. Kecuali kalau dia cerita, oh saya puasa. Dan kalau dia cerita pun begitu benar. Barangkali dia bohong. Siapa yang tahu dia puasa? Nggak ada yang tahu. Emang ente lihat orang 24 jam lihatin terus. Oh dia nggak makan, saya lihatin terus. Nggak bakal. Ya orang masing-masing. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau amal-amal yang lain kan ditentukan pahalanya 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat atau kelipatan yang banyak. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini khusus, pahala khusus dari Allah langsung. Ya subhanallah. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, artinya bahwa amalan-amalan telah terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahwa ia akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat sampai sekedar Allah, kecuali puasa. Maka Allah sendiri yang akan memberi balasan tanpa batasan. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, maka balasannya disandarkan kepada dirinya yang mulia, karena amal-amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali sampai berlipat-lipat. Sementara puasa, maka Allah sandarkan pahalanya kepada dirinya tanpa ada kadar bilangan. Maka dia adalah zat yang paling dermawan dan paling mulia, pemberian sesuai dengan apa yang diberikannya. Maka pahala orang yang berpuasa sangat besar tanpa batas. Puasa adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari yang diharapkan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan dari lapar, haus, dan lemahnya badan serta jiwa, sehingga terkumpul dalamnya 3 macam kesabaran. Maka orang yang berpuasa termasuk golongan orang-orang sabar. Sementara Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ya puasa itu sabar, menahan diri. Bahkan Nabi menyebutkan sum syahrus sabr. Puasalah di bulan kesabaran. Apa bulan kesabaran? Ya bulan Ramadan. Ya sehingga puasa adalah kesabaran. Menahan diri itu sabar. Dan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Gambarannya misalnya ada karyawan kerja di perusahaan. Semua gaji karyawan by sistem sudah ditentukan. Kerjaannya ini gajinya sekian, kerjaannya itu gaji sekian, dan seterusnya. Kemudian si owner mengecualikan untuk si fulan, khusus si fulan saya gaji sendiri. Semua karyawan digajinya by system sudah ditentukan sekian. Nah kata si owner atau pemilik perusahaan, kecuali karyawan si A ini, saya yang akan gaji sendiri. Kira-kira gajinya besar atau kecil? Kemungkinan besar gajinya, karena dikhususkan, dipanggil khusus secara pribadi. Mungkin yang lainnya gajinya ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi khusus ini A, karena dia digaji secara khusus oleh ownernya, maka dia mungkin diberikan 5 juta, 20 juta, 30 juta, terserah owner. Ownernya orang kaya-kaya, nih kalau kamu orangnya paling rajin, saya kasih 30 juta. Itu gambarannya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah yang sangat maha kaya, Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau Allah memberikan secara khusus, banyak tidak? Allah sangat banyak mestinya. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, mungkin antum sudah hafal. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu
ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin kalian, semuanya berdiri di satu tempat, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan kepada setiap orang apa yang ia minta, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan sebuah jarum. Semua manusia dan jin dari awal sampai akhir berkumpul meminta kepada Allah, kemudian Allah berikan semua permintaan, semuanya. Ente mau minta apa aja, ya, bahkan minta surga, minta apa aja, Allah berikan. Maka itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum yang dijelepkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Berapa tetes? Jarum dijelepkan ke laut, bukan ke sungai, bukan ke warna, ke laut, di jarum diangkat. Berapa tetes? Nggak ada yang berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sangat maha kaya, apalagi jika memberikan pahala puasa secara khusus. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian mungkin antum sudah sering mendengarkan kisahnya hadis Tolha, dua orang yang sama-sama masuk Islam secara bersamaan. Yang satunya lebih semangat dalam ibadah, kemudian dia ikut berjihad dan mati syahid. Yang satunya lagi masih hidup, kemudian mati setahun kemudian. Nah, Tolha melihat dalam mimpinya orang yang mati terakhir itu lebih dahulu masuk surga daripada orang yang mati syahid. Kemudian ketika Tolha menceritakan kisah ini, para sahabat pada takjub, kok bisa? Nah, inilah para sahabat. Mereka pandangannya akhirat, pikirannya akhirat sahabat. Kalau masalah akhirat semangat mereka. Nggak seperti kita, pikiran dunia mulu. Sehingga sampailah berita kepada Rasulullah SAW. Karena viral, sampailah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan? Nabi tidak tahu. Nabi tanya, apa yang kalian herankan? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang ini lebih bersungguh-sungguh ibadahnya, kemudian ia gugur sebagai syahid, tetapi yang satunya justru masuk surga lebih dahulu darinya. Maka Rasulullah bersabda, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah ia hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, benar. Maka Nabi bersabda, wa adraka Ramadan fasoma, dan ia mendapati Ramadan, ia pun berpuasa di dalamnya. Orang tadi yang matinya terakhir ternyata mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah, dan mengerjakan sekian dan sekian sujud dalam setahun. Yang Nabi menyebutkan dia berpuasa Ramadan dan mengerjakan salat. Maka para sahabat menjawab benar. Maka Rasulullah bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samaa'i wal ardh." Jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antar langit dan bumi. Ya Allah, derajatnya di surga lebih jauh antara langit dan bumi. Yang antara keduanya tadi, yang mati syahid dan orang yang bertemu dengan Ramadan, itu derajatnya di surga antara langit dan bumi. Subhanallah. Jika satu Ramadan dengan sekian sholat dalam setahun bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid dan masuk surga duluan, bagaimana dengan banyak Ramadan? Ini jika Ramadannya berkualitas. Kita sudah berapa kali bertemu Ramadan, maka kita wajib evaluasi diri. Ini pahala puasa, betapa besarnya pahala puasa. Tapi di sana ada orang yang tidak mendapatkan pahala puasa, sangat rugi sekali. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Mereka puasanya sah, karena mereka tak mengerjakan pembatal puasa. Mereka puasa nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, puasanya sah, tetapi tidak dapat pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih.
Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Kasihan sekali orang ini. Padahal kalau dia mau berpahala puasa, betapa besarnya pahala puasa, tapi ternyata puasanya sia-sia, sekedar lapar dan haus. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun bagiannya yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan haus. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hal ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak ikhlas atau tidak menjauhi perkataan palsu, dusta, fitnah, riba, dan larangan-larangan semacamnya, sehingga dia mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, dia adalah orang yang berbuka dengan melakukan sesuatu yang haram, berbuka dengan memakan daging manusia, yaitu riba, atau orang yang tidak menjaga anggota badannya dari dosa-dosa. Dan ini termasuk bentuk kasih sayang Nabi SAW. Nabi memberikan peringatan dan keburukan yang menimpa umatnya agar dijauhi. Nabi memberikan bahwasanya di sana banyak orang yang menurut pahala puasa. Kasihan sekali, subhanallah. Dan sangat mungkin kita bisa jadi kita. Jadi semua orang yang berpuasa ini pahalanya nggak sama, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung keikhlasannya dan tergantung amal perbuatannya ketika puasa. Ya subhanallah. Ya kalau seandainya kita lagi puasa, qadarullah, atau kita sendiri, salah kita sendiri, maksiat atau melakukan hal yang dilarang, perkara yang dilarang, ya segera istighfar, segera tambah dengan istighfar supaya kita dapat pahala yang banyak dari pahala puasa kita. Jadi jangan sampai puasa kita sia-sia hanya karena nafsu kita yang sesaat. La haula wala quwwata illa billah. Udah tahu puasa maksiat, apalagi dosa besar, habis langsung. Dosa besar seperti berdusta, ya, berdusta dosa besar, maka langsung pahalanya habis, kasihan. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, kasihan. Dan makanya harus perhatikan, jangan sampai kita bermaksiat ketika sedang berpuasa. Makanya Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wa da'adal khadim wa liyakun 'alayka waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa'an." Dari Jabir, dia berkata, apabila engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa dari dusta dan dosa-dosa. Tinggalkanlah menyakiti pembantu. Hendaklah engkau bersikap tenang dan berwibawa pada hari puasamu. Dan janganlah engkau jadikan hari puasamu dan hari berbukamu sama perilakunya. Jadi jangan samakan. Sedang puasa, jangan disamakan ketika sedang tidak berpuasa. Sedang berpuasa itu harus menjaga diri, menjaga lisan dan seluruh anggota badan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih panjang lagi, tapi waktunya hanya sedikit sehingga kita ringkas tadi. Mungkin saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang penting adalah amal. Ini semua teori. Yang paling penting adalah amal. Ini semua teori. Yang penting adalah amal. Jadi kita harus melawan nafsu kita dan melawan jiwa buruk kita. Maka tim berdoa di majelis